sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel TNC Vlog. Di video ini spesial banget karena untuk pertama kalinya kita akan mencoba langsung di sirkuit Kawasaki Ninja ZX 25R, motor yang dibanderol dengan harga mulai 96 juta rupiah untuk versi non ABS dan 112,9 juta rupiah untuk versi ABS yang SE. Ini akan kita coba, tapi untuk kesempatan kali ini di sirkuit Sentul kita akan mencoba versi yang tertinggi, yaitu versi ABS SE. Nah, karena kita mencoba yang versi tertinggi, saya sendiri kepo, ingin tahu seperti apa sih performanya, terutama mengenai fitur yang boleh dibilang ini pertama banget di kelas 250cc Super Sport, yaitu di quick shifter, Kawasaki quick shifter system. Lain itu juga saya akan mencoba atau kepo melihat bagaimana perbedaan traction control yang dihadirkan, karena biasanya kan hanya ada dan nggak ada, tapi ini ada 1, 2, 3 dan tanpa traction control. Itu aja, mungkin nggak usah banyak bicara lagi, kita akan langsung aja naik ke motor ini dan coba di sirkuit. Yuk. Nah sobat sekalian, untuk yang pertama kita akan langsung mencoba berapa sih top speed per gear yang bisa dihasilkan oleh ZX 25R ini. Kita akan coba dulu, nunggu sampai track ini agak kosong sedikit. Oke, kita mau mulai nih ya. Oke, saya coba pantengin di atas 10.000 rpm di awal. Buka gear 1, nggak jadi. Oke, terus naik 1, agak turun dikit, lalu top speednya itu sekitar 63, lalu gear 2 itu 94 di 17.000 rpm, gear 3 122 km per jam, gear 4 di cuman ada di 134 tadi ya, di 16.000, karena agak kaget di samping kiri itu ada test rider lain gitu ya. Nah kita udah mulai masuk yang namanya sentul kecil, es kecil. Oke, saya coba pantengin tadi di sekitar 50 km per jam, mencoba overtake test rider di depan. Ini terasa banget tuh, RPM tuh naiknya cepet banget gitu ya, walaupun belasan ribu RPM itu keren banget, cepet gitu kan. Nah di sini ini saya masih menggunakan tuas clutch ya. Ini lap awal, saya coba pantengin RPM di atas 10.000 pada S besar tadi, siap-siap menuju ke 3 tikungan terakhir di sirkuit Sentul ini gitu sob ya. Nah ini masih menggunakan clutch, sobat bisa lihat tadi ya, saya masih memegang clutch pada saat downshift ya. 3 tikungan terakhir ya, 10, 11, 12. Nah ini tikungan terakhir di apex itu saya 96 km per jam, siap-siap menuju ke straight. Gear 4, RPM itu masih di 140-an tuh sob. Gear 5 RPM 16.000, 17.000, hampir 160 km per jam. Gear 6 nih sob, 173 km per jam di 16.000 rpm. Oke. Nah ini masuk T1 masih agak sedikit pelan karena tadi di depan ada test rider lain juga. Memasuki tikungan kedua dari sirkuit Sentul, saya gantung di sekitar 13.000 rpm, itu masih dapat banget gitu ya. Untuk sobat ketahui, mode dari motor ini adalah saya pakai mode full power dengan traction control 0. Saya nggak pakai traction control di sini gitu ya, bukan sosokan jadi Casey Stoner, cuma pengen nyobain untuk di awal bagaimana rasanya tanpa traction control. Dan memang pada saat nikung itu memang dengan ban sekelas Dunlop Alpha 13 ya, itu masih ada sedikit slide gitu ya, karena bukan slide bermasalah di motor, tapi kayak memang slide-nya gitu sob ya, slide ya karena terlalu push gitu biasanya pada saat tikungan. Ini kita bisa lihat lagi menuju S kecil. Nah saya udah mulai turun downshift tadi ya, tanpa menggunakan clutch, dan ini tuh benar-benar amazing, bisa downshift tanpa clutch, tanpa hopping. Ini bener-bener yang namanya, waduh kena itu tadi, kena band ini bener-bener yang namanya auto blipping sob. Jadi auto blipping, kita nggak perlu lagi capek-capek mengeluarkan jurus-jurus blipping pada saat downshift, karena Kawasaki ZX 25R itu sudah dilengkapi dengan auto blipping. Ini beneran, bukan KW, bukan kaleng-kaleng, asli. Oke, ini di tikungan S besar saya pantengin masih 90 km per jam ya, upshift tanpa
tanpa tuas kopling udah biasa. Nah tapi downshift ini sobat bisa lihat ya, dung dung dung. Nah itu downshift tanpa menggunakan kopling. Ini adalah fitur dari quick shifter dari Kawasaki Ninja ZX25R khusus untuk versi tertinggi. Nah sobat sekalian, kita masuki stride yang kedua. Gear 4 itu tembus 145 km per jam, gear 5 itu tembus 163 ya, 163 km per jam. Gear 6 kembali 173 km per jam di 16.000 rpm di sekitar 250 meter sebelum tikungan pertama. Sobat sekalian yang suka atau misalkan lebih berani braking di saya, mungkin di 200 atau di 150, perkiraan saya bisa tembus 100 berapa ya, 175 180 bisa banget gitu ya. Ini udah antara tikungan 2 sampai tikungan 3 ini masih bisa agak straight kecil gitu ya, sehingga bisa juga di gear 5 itu bisa kita bisa melakukan geber yang lebih gitu sobat. Nah sobat bisa lihat juga tadi saya melakukan downshift kembali tanpa menggunakan clutch, dan ini tuh cukup oke gitu ya. Ini saya sedikit agak ngaso dikit ya. Kita lihat lagi di antara tikungan 4, 5, 6, 7 nih ya. Tikungan 6, 7 agak kecil, dan ini speed corner menuju ke S kecil ya. 6, 7 ya. Ini tricky banget, dan kalau kita bisa memainkan gear di sini, terutama downshift, itu kita bisa menghasilkan, waduh ini kenainan lagi. Kita itu karena tadi itu karena buka gas terlalu cepat gitu ya, sehingga jadinya ke situ. Jadi kalau kita memasuki tikungan itu bisa late braking dan tanpa hopping atau skidding pada saat downshift, itu merupakan sebuah keuntungan besar. Nah ini kembali lagi saya gantung RPM di sekitar 87-90 km per jam menuju tikungan ke kiri ya, dari sentul kecil, sentul besar sorry, siap menuju ke tikungan terakhir kembali. Nah, kembali lagi sedikit downshift menggunakan clutch, agak kelupaan, kebiasaan clutch dan flipping ya. Dan sini saya sedikit gantung di 80 km per jam di apex 95. Kalau sobat sekalian juga bisa di apex itu sekitar 100 km per jam, itu juga merupakan sebuah keuntungan sehingga bisa jauh lebih tinggi lagi. Top speed gear 4 145 tadi, gear 5 16.000 hampir 17.000 tembus 166 km per jam, dan di gear 6 kembali lagi 171 gitu ya, di sekitar 250 meter sebelum tikungan 1. Yoi, di tikungan 1 saya gantung di RPM 11.000 dengan kecepatan sekitar 90-an km per jam. Gear 2 juga nggak terlalu push nih, di gear 2 tikungan 2 juga tidak terlalu push. Ini hanya tembus tadi 100, sekitar 100an. Menuju ke tikungan 3, ini agak panjang lagi sehingga kita bisa explore RPM lebih tinggi lagi. Nah ini cobain lagi menggunakan gear shift, downshift dengan menggunakan clutch. Bersiap menuju, ini juga tricky banget nih ya, tikungan ke 5 ya, tikungan 5 ya, tikungan keempat. Oh ternyata saya mau berhenti dulu karena kita akan coba lagi seperti apa akselerasinya dan juga top speed per gear. Sobat sekalian ketahui bahwa saya menggunakan juga alat race logic untuk mengukur akselerasi dari motor ini. Kita bisa lihat gear 1 tembus 63, 64, gear 2 tembus 90 hampir 100, gear 3 120-an km per jam, gear 4 redline 100 berapa tadi itu 30, gear 5 nggak nyampe, siap-siap masuk 200 meter sebelum S kecil. Downshift tadi menggunakan quick shifter masuk ke tikungan S kecil, 2 tikungan yang tricky. Ini susah nih untuk bisa di atas 60 km per jam tuh di tikungan S kecil tadi sob. Sedikit agak geber. Gear 3, wow, masuk berempat di 120-an km. Gear 4 habis lagi, siap-siap menuju pintu dari S besar.
Di sini dipantang 70 km per jam di mulut tikungan. Gear 3 gantung di 90 km per jam lagi sampai red line 120-an, 122, 123 km per jam. Turun kelupaan pasti pakai gear shift. Kadang-kadang ya otak masih belum bisa diinin ya, sob ya. Jadi terutama di sini gitu ya. Gitu. Dan kita siap-siap lagi. Wah, ini kayaknya udah lap-lap terakhir ya. Gear 3 tadi itu berapa tuh sob? Gear 4 red line 148 km per jam. Gear 5 red line 166 km per jam. Gear 6 ini jauh banget, ini sekitar berapa nih, 300-400 meter udah saya udah ngerem. Tadi cuma dapat 100 km per jam. Oke, tikungan 1 gantung di 95-an tadi ya km per jam. Di RPM sekitar gear 4 di sekitar 12.000 RPM, sekitar 11.000 RPM. Tikungan 2 ya udah rada malas-malasan nih, sorry sobat sekalian. Karena udah capek kayaknya. Oke, masih sedikit masih mau geber juga. Di gear 5 itu 15.000 hanya. Turunnya sobat bisa lihat bener-bener gak ada hobi. Biasanya kita tuh kalau misalkan melakukan apa namanya turun tinggi tanpa menggunakan kopling itu pasti skidding ban belakang. Dan kalau skidding itu bahaya, kalau nggak bisa mengendalikan motor tuh bisa ngesot kanan dan kiri. Dan ini adalah kesempatan terakhir. Saya mencoba akselerasi dari Kawasaki Ninja ZX25R. Namun kali ini kita akan sedikit ubah setupnya sob. Ya, setupnya kita ubah dulu dikit. Pindah ke 0 dulu. Ini kita agak sedikit setup dari joystick kanan. Wah, low. Ya, powernya low. Tapi nggak jadi. Saya pengennya tetap full power dengan traction control di level 3 sob. Level 3 traction control ini artinya traction control paling gede banget dan paling sensitif. Kita akan cobain. Kalau tadi di tanpa traction control itu memang slide-nya terasa banget di ban belakang Dunlop Alpha 13 ya. Ini pakai gimana nih? Sama sih kalau masih mengenai top speed per gearnya nggak terlalu beda, 100 per gear 3 gear 4. Nah ini nih, udah yang namanya downshift nggak ada hopping, terus habis itu traction controlnya sangat sensitif asli sob. Itu skidding ban belakang tuh hilang, udah kayak langit dan bumi antara tanpa traction control dan dengan level 3 traction control tuh jauh banget bedanya. Ini menuju ke es besar. Saya kembali lagi downshift tanpa menggunakan kopling dan nggak ada hopping sama ini, dan ini jauh lebih mulus sob, jauh lebih mulus pada saat downshift tanpa menggunakan kopling dengan traction control tingkat 3. Ini bener-bener traksinya bener-bener terjaga banget ini. Dikoreksi sama engine, jadi engine itu agak sedikit cerdas di sini, dia mengoreksi setiap perubahan kecepatan antara roda depan dan roda belakang dengan cara mematikan sementara mungkin pengapian atau mengubah setup dari FI-nya. Overall Kawasaki Ninja ZX25R ini boleh dibilang full of teknologi. Kita jadi berasa kayak pembalap profesional banget gitu lah, walaupun kayak saya gini adalah test rider yang masih amatir, yang cuman biasa di Sentul tuh jarang-jarang gitu ya. Ini langsung bisa memaksimalkan motor gitu loh. Terlebih lagi yang paling miss itu adalah saat downshift tanpa menggunakan kopling gitu juga. Dan kita bisa, artinya kalau udah kayak gitu kita akan tambah pede sob, tambah pede dalam menaklukkan dari Kawasaki Ninja ZX25R ini. Ya sobat sekalian, tadi sobat sekalian sudah lihat bagaimana sekitar 6, 7, 8 lap saya berada di sirkuit internasional Sentul menggunakan Kawasaki Ninja ZX25R yang baru model year 2021. Dan kata pertama saya cukup amazed banget dengan yang namanya Kawasaki Quick Shifter. Ini beneran, nggak bohong-bohongan, nggak kaleng-kaleng. Sobat sekalian udah merasa kayak pembalap profesional banget deh.
nyobain quick shifternya. Jadi pada saat pertama-tama mungkin saya hanya kayak agak-agak ragu gitu ya, sedikit pencet kopling atau tekan kopling, tapi setelah kedua ketiga asli itu kopling langsung turun bunyi deng 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 gitu, langsung udah kayak pembalap MotoGP, udah kayak pembalap World Superbike Jonathan Rea, hampir mirip seperti stylenya apa namanya, seamless gear ya. Kalau seamless gear itu kayak yang nggak bunyi deng deng, tapi ini cukup bunyi. Jadi asli nggak ada hopping sama sekali, nggak ada skidding ban belakang pada saat dia turun gigi tanpa menggunakan tekanan kopling gitu ya, tanpa kita harus menekan kopling. Dan nih Kawasaki traction controlnya itu cukup berbeda banget, hampir seperti langit dan bumi ketika saya mencoba traction control level 3 dan traction control yang tanpa traction control. Itu sobat sekalian mesti cobain. Dan buat sobat sekalian yang udah pesan motor ini, saya cuman mau kasih info bahwa teman-teman sekalian membayar apa yang memang akan sobat sekalian dapatkan. Jadi ini worthy banget. Selamat buat semuanya. Ya, itu aja informasi dari saya. Semoga berguna. Silahkan like dan subscribe di youtube.com/tmcvlog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcvlog. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.